Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Acim Fox again here. Nih gue Acim lagi. Ya, untuk video yang ini gue mau bacain slide materi. Nah, building character pertemuan 2 yaitu deskripsi diri. Nah, apa itu deskripsi diri? Di sini tuh disebutin bahwa deskripsi diri sangat dibutuhkan oleh seseorang agar orang tersebut dapat memahami kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki yang ada pada dirinya sendiri. Oke. Selain itu, deskripsi diri dapat membantu kita untuk memahami karakteristik yang kita miliki sendiri. Karena pada kenyataannya, kita tuh kadang sering kesulitan apabila diminta untuk mendeskripsikan tentang diri kita pribadi. Nah, untuk itu dalam pertemuan kedua ini kita akan diajak untuk melakukan personality test dari Florence Littauer sebagai seorang ahli di bidang psikologi. Lo kenal nih? Sama. Nah, catatan penting nih ada di sini nih ditulisin, hasil tes ini tidak mutlak menjadi acuan karakter seseorang. Nah, memang seperti itu. Tapi lebih pada kecenderungan aja. Oke, good luck. Nah, di sini ada namanya personality test, kan by Florence Littauer. Gimana sih bacanya, gue nggak ngerti nih. Bukan Florence Siombing ya. Nah, powernya itu pilih salah satu yang menurut Anda adalah kelebihan diri Anda. Oke, mungkin di sana kalau kekecilan nih gue gedein, gue zoom. Nah, bisa dibaca nih. Nah, yang kelompok pertama itu orang-orang yang melakukan satu hal yang baru dan berani dengan tekad untuk menguasainya. Got it? Nah, di sini disebut adventurous. Nah, ini nih ciri apa sih di deskripsi dirinya tuh adventurous. Nah, yang kedua mudah menyesuaikan diri dengan Yang kedua mudah menyesuaikan diri dan senang dalam situasi. Nah, itu disebutnya adaptable. Nah, ini mungkin keluar di ujian nih. Kemarin gua keluar di ujian nih yang huruf A nih. Berikutnya itu penuh kehidupan. Sering menggunakan isyarat tangan, lengan, dan wajah secara hidup. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, ini kayaknya sih yang banyak gerak gitu nih orang ini. Dengan isyarat tangan, lengan, dan wajah secara hidup disebut animated. Got it? Nah, yang berikutnya adalah suka menyelidiki bagian-bagian hubungan yang logis dan semestinya. Ini orang-orang kepo, analytical. Tapi keponya bermanfaat ya, bukan kepo-kepo cuma mau stalking mantan atau gebetan gitu ya kan, nggak jelas itu kalau menurut gua. Oke, yang kedua itu ada di sini melakukan sesuatu sampai selesai sebelum memulai lainnya. Nah, disebut persistent. Jangan melakukan sesuatu sampai selesai sebelum mulai lainnya. Jadi fokus dulu ke satu, baru kalau udah kelar baru ngerjain yang lain. Jangan kita sok-sok multitasking gitu lah ya kan. Ngerjain banyak kerjaan tapi yang satu nggak kelar, yang itu juga belum kelar, udah ngerjain yang lain, akhirnya udah bablas semua dah. Nah, berikutnya penuh kesenangan dan selera humor yang baik. Nah, ini playful. Nah, yang berikutnya meyakinkan orang dengan logika dan fakta, bukan pesona atau kekuasaan. Nah, kadang-kadang ya gitu, mentang-mentang ya gak usah gue contohin lah, lo tahu sendiri lah, gak usah gue contohin lah, nanti gue dibilang ini lagi, dibilangnya sok bener lagi, masa paling bener. Enggak, gue nggak gitu ya kan. Nah, ini disebutnya persuasif. Berikutnya tampak tidak terganggu dan tenang serta menghindari setiap bentuk kekacauan ya kan. Stay cool ya kan, sok cool gitu orangnya. Peaceful, ini disebutnya peaceful. Oke. Jadi, nah berikutnya yang ketiga. Di sini ada kelompok dengan mudah menerima pandangan atau keinginan orang lain tanpa banyak perlu mengemukakan pendapatnya sendiri. Jadi manut baik istilahnya. Ya kan, kalau didapat info gini, oh ya udah gini aja. Jadi diterima bulat-bulat, ditelan bulat-bulat nih, nggak disaring dulu, nggak difilter dulu ya. Ini namanya submissive. Yang berikutnya bersedia mengorbankan dirinya demi atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini self-sacrificing. Jarang nih orang kayak gini nih. Pasti udah mati, gua banget itu, kentut lo, jarang. Jarang ini orang kayak gini, men. Jarang banget. Gue juga nggak termasuk orang kayak gini. Gue egois, men. Gue selfish. Bukan selfie ya, but selfish.
Dan bukan fish itu bukan ikan maksud gua. Selfish itu ya itu egois. Nah, yang berikutnya orang yang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan menghibur, bukannya sebagai tantangan atau kesempatan bisnis. Nah, ini orang yang nggak mengambil keuntungan dalam kesempitan ya kan, kesempatan kesempitan nih orang bajingan nih. Kalau ada yang yang kesusahan itu dibantu, bukan sok-sok gimana gitu ngambil keuntungan itu. Nah, ini orang sociable disebutnya. Nah, berikutnya orang yang yakin akan caranya sendiri. Ya, nah ini orang yang pede. Pede itu perlu. Kalau gue bilang tuh pede itu perlu. Nah, di sini dibilang strong willed. Oke, next yang keempat itu ada di sini menghargai keperluan dan perasaan orang lain. Got it? Menghargai keperluan dan perasaan orang lain. Jadi bukan keperluan sendiri dipentingin ya kan, bukan keperluan perasaan sendiri dipentingin ya. Bikin juga keperluan sama perasaan orang lain gitu. Ini disebut considerate. Ini tuh bahasa apa sih, gue nggak ngerti deh. Yang berikutnya mempunyai perasaan emosional tetapi jarang memperlihatkannya. Nah, ini orang sebenarnya baper ya kan. Orang baper tapi itu udah nggak mau ketahuan gitu, nggak mau dibilang baper gitu. Padahal dikit-dikit kayak kesinggung gitu, dikit-dikit kayak diomongin gitu, padahal enggak, tapi dia diem aja gitu orangnya, itu control. Nah, ini bagus juga sih, jadi nggak nyembunyiin bukan nunjukin marahnya kita ya kan, emosinya kita nggak perlu ditunjukin. Ya ada baik ada buruknya. Kalau buruknya ya orang nggak bisa tahu perasaan kita gimana ya kan. Berikutnya adalah mengubah setiap situasi, kejadian atau permainan menjadi kontes dan selalu bermain untuk menang. Yes, apa aja dijadiin taruhan nih. Apa jadi taruhan ya kan. Kayak ada orang nyebrang tuh, orang nyebrang tabrak apa enggak taruhan. Mata lu, begitu buat taruhan. Taruhan yang positif men, oke. Nah, ini namanya orang kompetitif. Nah, yang berikutnya bisa merebut hati Anda melalui pesona kepribadiannya. Kayak siapa nih ya? Jangan lo bilang kayak gue dalam hati. Kepret sih ya. Yaudah seperti itu lah pokoknya, ini dulu convincing. Oke. Nah, yang kelima ini memperbarui dan membantu atau membuat orang lain merasa senang. Nah, harus kita miliki. Kalau nggak punya nih, gue bilang harus. Ini harus memperbaharui dan membantu atau membuat orang lain merasa senang. Ini wajib men kalau buat gue. Buat gue ini sifat wajib nih yang harus ada di setiap manusia, nih sifat wajib. Ini namanya refreshing. Yang berikutnya memperlakukan orang lain dengan rasa segan, kehormatan dan penghargaan. Ini juga wajib nih, gue bilang respectful. Menahan diri dalam menunjukkan emosi atau antusiasme, reserve. Nah, ini kayak booking restoran ya kan, reserve ya kan. Nah, berikutnya bisa bertindak cepat dan efektif, boleh dikata dalam semua situasi, resourceful. Nah, ini kalau gue bilang ini nomor 5 nih harus wajib semua nih. Wajib semua nih. Ya kan, ya wajib ada semua nih nomor 5 nih. Nah, yang keenam itu orang yang mudah menerima keadaan atau situasi apa saja, atau satisfied. Ngerti nggak maksudnya nih? Orang yang mudah menerima keadaan atau situasi apa aja. Tapi tunggu dulu nih, kalau misalnya diterimanya dalam keadaan dalam pemikiran positif sih no problem ya kan. Coba kalau misalnya dia ada situasi tertentu nih ya kan, situasi tertentu yang nggak ngenakin gitu, terus dia bilang ya udahlah, mau gimana lagi, bilang nerima kan, tapi kayaknya kok pasrah gitu kan. Pasrah kayak ngebilang ya udah mau gimana lagi, bilang mati aja kalau gue bilang gitu. kagak ada ininya banget, nggak ada gerget-gerget. Nah, itu mau gue bilang. Nah, yang berikut secara intensif memperhatikan orang lain dan apa yang terjadi. Kok gue jadi belit-belit gini bacanya ya. Nah, ini disebut sensitif. Nah, orang mandiri yang bisa sepenuhnya mengendalikan kemampuan, penilaian dan sumber daya dirinya, disebut self-reliant. Nah, yang berikutnya ada penuh kehidupan dan gairah. Oke, jangan disalahartikan lagi nih gairah nih. Gairah apa dulu nih? Gairah belajar ya kan, gairah buat ke kampus gitu ya kan, gairah buat menolong orang lain. Nah, itu maksud gua spirited. Nah, yang ketujuh di sini ada memilih untuk mempersiapkan aturan-aturan yang terinci sebelumnya dalam
menyelesaikan proyek atau target, dan lebih menyukai keterlibatan dalam tahap-tahap perencanaan dan produk jadi, bukannya melaksanakan tugas. Nah ini kayak misalnya ini disebut planner nih, kayak misalnya perencana itu yang kayak misalnya kalau misalnya kayak festival entrepreneur gitu kan pasti ada planningnya dulu tuh. Nah dia misalnya dia tuh nggak ikut dalam bikin ini, nggak ikut jualan, nggak ikut bikin bahannya, nggak ikut ininya aja, cuma nyiapin materi, apa yang bikin, apa yang dikerjain, gimana pemasarannya, gimana promonya, terus dia ngitung hasil, dia ngitung untung, dia ngitung rugi. Nah itu namanya planner. Dia nggak ikut terlibat dalam tahap-tahap perencanaan dan produk jadi. Nah dan dia bukan melaksanakan tugas. Nah yang berikut, tidak terpengaruh oleh penundaan, tetap tenang dan toleran, patient, sabar. Juga mengetahui segala-galanya akan beres kalau dia yang memimpin. Oke. Ini bisa juga semacam leader gitu ya. Cuma kalau misalnya leadernya malah sok tahu, itu malah kalau gue bilang malah ngeselin ya. Tapi bagus kalau misalnya ada orang lagi mengetahui segala-galanya akan beres kalau dia memimpin, disebut positif. Dan berikutnya, mendorong atau memaksa orang lain mengikuti, bergabung, atau menanam investasi melalui pesona kepribadiannya atau promoter. Ini kalau gue bilang ini semacam kayak apa ya, memanfaatkan kemampuan diri ya. Jadi gue bilang ya kayak di atas tadi, tapi enggak, ini beda. Ini untuk membangkitkan spirit orang lain sih, kurang lebih begitu yang gue tangkap. Nah yang ke-8 itu yakin, jangan ragu-ragu atau goyah, sure. Yang berikutnya, memilih agar semua kehidupan merupakan kegiatan yang impulsif, tidak dipikirkan lebih dahulu dan tidak dihambat oleh rencana, spontaneous. Ya kan, jadi langsung ya gas full aja gitu. Yang berikutnya, membuat dan menghayati menurut rencana sehari-hari, tidak menyukai rencana yang terganggu, yang terschedule, namanya scheduled. Nah yang berikutnya, pendiam, tidak mudah terseret dalam percakapan, shy. Shy itu artinya malu, ya kan, pemalu. Gue nggak tahu dia pemalunya gimana, kayak apa, minder ya. Apa dia nggak ngerti apa yang diomongin, ya kan, kayak gue. Dan yang 9 itu, orang yang mengatur segala-galanya secara metodis dan sistematis, disebut orderly. Nah berikutnya, bisa menerima apa saja, orang yang cepat melakukannya dengan cara lain, ini obliging. Bicara terang-terangan dan tanpa menahan diri, outspoken. Nah ini kadang out of topic, tapi ada aja gitu yang diomongin kan. Misalnya dibahas apa terus ada aja yang belak-belakan, kagak mikir dulu ngomong apa, ngomong itu, ngomong itu, ya kan. Ya just like me, yes. Ya kalau lo mau bilang kayak gitu, yes, that's true, that's like me, ya kan, itu kayak gue. Oke, no problem. Nah yang berikutnya, orang yang priang, yang meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa segala-galanya akan beres, disebut optimistic. Oke, that's fine. Yang 10, orang yang menanggapi dan bukan orang yang punya inisiatif, jarang memulai percakapan. Nah, ini disebut friendly. Ini gimana maksudnya ya? Orang punya inisiatif, jarang memulai percakapan. Gue kurang ngerti juga nih. Dan berikutnya, secara konsisten bisa diandalkan, teguh, setia, dan mengabdikan kadang-kadang tanpa alasan. Nah, ini faithful. Punya rasa humor yang cemerlang dan bisa membuat cerita apa saja menjadi peristiwa yang menyenangkan. Ini funny. Nih kalau lo punya temen kayak gini nih, ini lo beruntung banget ini, ya kan. Jadi hari-hari itu pasti lucu aja, pasti nggak ada galau gitu kan, nggak ada baper. Kalau misalnya kagak ada bete-betean, ini kalau punya teman kayak gini lo beruntung banget nih, punya rasa humor dan yang cemerlang dan bisa membuat cerita apa saja menjadi peristiwa yang menyenangkan, jadi lucu gitu, ya kan, jadi funny gitu. Yang berikutnya ada kepribadian yang mendominasi dan menyebabkan orang lain ragu-ragu untuk melawannya, itu forceful. Oke, next yang 11 itu bersedia mengambil resiko, tak kenal takut, pemberani, daring. Lo yakin lo kayak gini? Yakin lo berani ngambil resiko, lo tak kenal takut, ya kan?
paling ada kalau raja polisi juga muter arah lo, sok-sokan lo. Dan berikutnya orang yang menyenangkan sebagai teman. Nah ini wajib ya, wajib buat siapa ini, wajib nih orang menyenangkan sebagai teman. Berikutnya berusaha dengan orang lain secara penuh siasat, perasa dan sabar. Perasa di sini maksudnya kita sensitif terhadap perasaan orang lain gitu, bukan kita yang baper gitu. Ini disebut diplomatik. Yang 11 artinya melakukan segala-galanya secara berurutan dan dengan ingatan yang jernih tentang segala hal yang terjadi. Nah, maksudnya jangan asal jeplak gitu, jangan asal menyimpulkan, jangan asal ini aja gitu, menginfokan yang lo lihat gitu, cari tahu dulu gitu, diurut dulu. Nah, dengan ingatan yang jernih. Fine, kalau lagi mabuk jangan ngelapor apa-apa ke orang, harusnya lu laporin gitu maksudnya kalau dengan ingatan yang jernih, detailed. Nah, yang ke-12 secara konsisten memiliki semangat tinggi dan mempromosikan kebahagiaan pada orang lain. Berbagi kebahagiaan. Nah, ini nih orang kalau kadang-kadang bahagia sendiri, jangan sedih lo baru ngomong gitu ya kan. Seneng-seneng sendiri, gila susah lo baru cerita-cerita ke orang, gak dibantu. Ini kan dibunuh ya sekalian orang kayak gitu mah. Ya kan? Nah, ini secara konsisten memiliki semangat tinggi dan mempromosikan kebahagiaan pada orang lain. Nah, ini cheerful. Nah, berikutnya tetap memiliki keseimbangan secara emosional, menanggapi sebagaimana yang diharapkan orang lain, konsisten. Nah, orang yang perhatiannya melibatkan tujuan intelektual dan artistik seperti teater, simfoni atau balet disebut culture. Kita percaya diri dan yakin akan kemampuan dan suksesnya sendiri disebut confidence. Nah, ini keluar kayaknya di apa? Di UTS nih keluar nih. Apalin ya. Gue sebutin lagi nih, gue bacain lagi. Percaya diri dan yakin akan kemampuan dan suksesnya sendiri disebut confident. Got it? Confident. Oke, ini nih keluar nih di UTS nih, apalin nih. Nah, yang ke-13 itu memvisualisasikan hal-hal dalam bentuk yang sempurna dan perlu memenuhi standar itu sendiri disebut idealistik. Nah, memenuhi diri sendiri, mandiri, penuh kepercayaan diri dan rupanya tidak begitu memerlukan bantuan. Sombong amat ya, nggak butuh bantuan ya kan. Oke, lihat aja ntar kalau misalnya sendala hilang aja, mau ngapain dia coba? Dia ke masjid gitu sendala hilang gitu ya kan. Dia jalan kaki nyeker, kalau ilok kalau misalnya kagak malu itu dia ntar. Buat independen. Nah, orang yang tidak pernah mengatakan atau menyebabkan apapun yang tidak menyenangkan atau menimbulkan rasa keberatan. Nah, ini nih bahaya nih. Tidak pernah mengatakan atau menyebabkan apapun yang tidak menyenangkan atau menimbulkan rasa keberatan. Kebalik, bukan. Berarti ini orang nggak pernah ngatain yang tidak menyenangkan gitu berarti kan. Kebalik ini orang positif, berarti ini namanya inoffensive. Yang ketiga, mendorong lainnya untuk bekerja, bergabung atau terlibat dan membuat seluruhnya menyenangkan, inspiring. Ngeri ya, ini baru greget nih. Mendorong orang lain untuk bekerja, bergabung atau terlibat dan membuat seluruhnya menyenangkan. Padahal dia nggak bekerja, dia nggak bergabung, dia nggak terlibat dan dia nggak membuat seluruhnya menyenangkan. Lo tonjok aja orang kayak gitu, oke? Itu namanya non-inspiring kalau begitu. Oke. Yang ke-14 itu terang-terangan menyatakan emosi, terutama rasa sayang dan tidak ragu-ragu menyentuh orang lain ketika bicara kepada mereka. Aduh ini bahaya kalau ini. Terang-terangan menyatakan emosi. Ya. Gue emosi nih, ya. Terutama rasa sayang misalnya. Gue sayang sama lo nih, padahal cowok sama cowok, tapi ngomong gue sayang sama lo kan gila ya kan? Dan tidak ragu-ragu menyentuh orang lain ketika berbicara kepada mereka. Dan orang namanya demonstratif. Gue ngerti ini positif apa negatif ya. Terang-terangan menyatakan emosi. Nah, berikutnya orang yang mempunyai kemampuan membuat penilaian yang cepat dan tuntas disebut decisive. Nah, memperlihatkan kepandaian bicara yang menggigit, biasanya kalimat satu baris yang sifatnya sarkastis, that dry humor, garing. Dry itu kering, humor itu ya candaan lah, dry humor. Yang berikutnya intensif dan introspektif, tanpa rasa senang kepada percakapan dan pengajaran yang pulasan, good deed, rolling in the deep, mata lu. Nah, 15 itu secara konsisten mencari peranan, merukunkan pertikaian supaya bisa menghindari konflik. Nah, ini nama mediator.
Yang berikutnya, ikut serta atau punya apresiasi mendalam untuk musik. Semua komitmen terhadap musik sebagai bentuk seni, bukannya kesenangan atau pertunjukan. Yes, this is me. Ya kan, this is my character musical. Yes, if you don't agree, I don't care at all. Nah, yang berikutnya, terdorong oleh keperluan untuk produktif. Pemimpin yang diikuti orang lain merasa sulit untuk duduk diam-diam. Good mover. Yang berikutnya, menyukai pesta dan tidak bisa menunggu untuk bertemu dengan setiap orang dalam ruangan. Tidak pernah menganggap orang lain asing. Good mixes easily. Nah, yang ke-16, orang yang tanggap dan mengingat kesempatan istimewa dan cepat memberikan isyarat yang baik. Good thoughtful. Berikutnya, memegang teguh dengan keras kepala dan tidak mau melepaskan sampai tujuan tercapai. Tenacious. Berikutnya, terus-menerus bicara kayak gue gini, biasanya menceritakan kisah lucu dan menghibur setiap orang di sekelilingnya, merasa perlu mengisi kesunyian supaya membuat orang lain merasa senang. Talker. Ya kan, mungkin kalau lo bilang gue banyak ngomong, ya kan, ngapain sih lo bikin kayak gini-ginian, ngomong doang. Pinter kagak, bilang kan, sosok ngebacain pinter kagak. Gue nggak peduli, bodo amat, ya kan. Yang penting kalau ini bermanfaat buat gue, ya gue terusin. Lo mau baca mau enggak, ya gue nggak peduli, ya kan. Gue nggak rugi, lo untung kalau lo baca. Kalau misalnya lo baca, gue juga nggak untung apa-apa, ya kan. Kalau lo nggak baca juga gue nggak rugi apa-apa gitu. Ini tuh metode belajar buat gue sebenarnya, ya kan. Nah, berikutnya, mudah menerima pemikiran dan cara orang tanpa perlu tidak menyetujui atau mengubahnya. Toleran. Oke, 17. Selalu bersedia mendengar apa yang Anda katakan. Listener. Ini juga keluar dalam UTS kalau mau tahu. Kalau lo udah ngikutin video gue sampai sini, nah berarti lo adalah listener yang ingin mendengarkan materi-materi, bukan dari gue sih, dari Nusa Mandiri yang gue bacain buat materi belajar di rumah. Ya seperti yang gue bilang, media video adalah media paling efektif buat belajar. Menurut gue, kalau menurut lo, I don't know. Setia kepada seseorang, gagasan atau pekerjaan kadang-kadang melampaui alasan. Ini namanya loyal. Setia banget itu orang, ya kan. Karena apa? Sama bosnya setia banget. Lu tau bosnya salah, di setia banget. Temennya tau nggak salah, di setia banget. Ini namanya loyal. Nah, ini bukan pemberuk ya namanya, beruk. Beruk apa? Nah, ini sebenarnya pemberi pengarahan karena pembawaan yang tertolong, ya. Ini lagi terdolong apa? Yang tergolong untuk memimpin dan sering merasa sulit mempercayai bahwa orang lain bisa melakukan pekerjaan dengan sama baiknya. Leader. Nah, ini leader lo begini nih. Yes. Leader lo gini nih. Karena dia ngerasa tinggi jabatannya, ya kan. Sulit mempercayai orang lain jadinya kalau misalnya orang lain tuh bisa ini leader nih. Dan berikutnya, penuh kehidupan, kuat, penuh semangat atau lively. Nah, 18 itu mudah puas dengan apa yang dimilikinya, jarang iri hati. Contented, ini juga keluar di UAS nih. Berikutnya, memegang kepemimpinan dan mengharapkan orang lain mengikutnya atau chief. Mengatur kehidupan, tugas, dan pemecahan masalah dengan membuat daftar, formulir atau grafik, chart maker. Tak ternilai harganya, dicintai, pusat perhatian. Cute, yes, I am cute. Nggak suka lu mati aja. Oke, just for fun. Nah, berikutnya 19, menempatkan standar tinggi pada dirinya dan sering pada orang lain. Nah, terus abis itu menginginkan segala-galanya pada urutan yang semestinya sepanjang waktu. Itu perfectionist. Are you perfectionist? Really? I don't think so. Berikutnya, mudah bergaul, bersifat terbuka, mudah diajak bicara atau pleasant, dan harus terus-menerus bekerja atau mencapai sesuatu, sering masa sulit beristirahat atau produktif. Orang yang menghidupkan pesta, dan dengan demikian sangat diinginkan sebagai tamu pesta atau populer. Ini orang-orang pesta nih, orang-orang populer, ya kan. I'm not popular man, I'm just room boy, ya, cowok kamar, ya.
Yang ke-20 berkepribadian yang hidup berlebihan, penuh tenaga, bouncy. Tidak kenal takut, berani, berterus terang, tidak takut resiko, bold, like my cigarette. Secara konsisten ingin membawa dirinya dalam batas-batas apa yang dirasakan semestinya atau behave. Nah, 20 kepribadian yang stabil dan mengambil tengah-tengah, tidak menjadi sasaran ketinggian atau kerendahan yang tajam atau blanch, ya kan? Oke, next sebenarnya masih ada di tabel weakness sampai bawah sama 20 nomor juga. 20 nomor cuma kalau gue bacain guanya keburu berbusa mulutnya, nanti gue lanjutin di part 2 atau di part B. Di sini masih ada sih sebenarnya definisinya yang lain. Oke. Untuk video kali ini gue akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.